Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasini, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Nasional Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 10 yang berjudul rekam medik atau medical record. Definisi rekam medik atau medical record. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, periksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. Menurut SK Menpan nomor 135 tahun 2002. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien. Menurut Peraturan Menkes RI nomor 269 tahun 2008. Definisi rekam kesehatan atau health record. Rekam kesehatan atau health record merupakan kumpulan data keadaan kesehatan individu yang mendapat pelayanan kesehatan, meliputi data sosial pasien, catatan imunisasi, hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan penyakit dan pengobatan yang diperoleh selama mendapat pelayanan kesehatan. Menurut Health Information Management Etnakehuman tahun 1999 dalam Kepmenkes RI nomor 377 tahun 2007. Menurut Geoffrey E. Robinson tahun 1966, medical records adalah istilah yang digunakan dalam arti terbatas untuk merujuk catatan kasus setiap pasien di rumah sakit. Lebih tepatnya, mengacu pada bidang yang lebih luas tentang catatan dan data, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung untuk semua kegiatan di rumah sakit dalam menangani pengobatan pasien. Ini termasuk catatan dari Departemen Pendukung, pemeliharaan indeks diagnostik, dan kontrol staf yang berurusan dengan hal ini. Menurut American Medical Record Association tahun 1975, sebuah catatan kesehatan berisi semua informasi tentang seorang pasien, penyakit dan pengobatan, dan entry di dalamnya dicatat dalam urutan peristiwa perawatan yang terjadi. Ini rekaman kronologis yang menunjukkan diagnosis dan pengobatan serta hubungan keduanya. Sebuah catatan kesehatan dibuat untuk setiap pasien di fasilitas kesehatan tersebut, dari semua bagian dalam berbagai bentuk dan disimpan bersama sebagai satu unit. Isi rekam medik. Yang pertama, identitas lengkap pasien, catatan tentang penyakit, diagnosis, terapi, pengamatan perjalanan penyakit. Catatan dari pihak ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, foto rongsen, dan lain-lain. Manfaat rekam medik menurut Etnakehuman tahun 1981. Yang pertama, sebagai alat komunikasi antar dokter dan pemegang profesi kesehatan lainnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk perencanaan perawatan pasien. Yang ketiga, sebagai bukti dokumentasi medik atau riwayat penyakit dan pengobatan. Yang keempat, sebagai dasar analisis, studi, dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Yang kelima, memberikan gambaran data klinis yang dimanfaatkan dalam penelitian dan pendidikan. Yang keenam, memberikan informasi bagi pihak ketiga. Yang ketujuh, sebagai alat untuk melindungi diri. Nilai rekam medik yang biasa disingkat dengan ALFRED. Yang pertama, administrative value. Sebuah rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tugas tanggung jawab sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Yang kedua, legal value. Suatu rekam medis memiliki nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga, financial or fiscal value.
mempunyai nilai keuangan karena isinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pelayanan kesehatan. Tanpa adanya bukti catatan tindakan atau pelayanan, maka pembayaran tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah research value. Sebuah rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Yang kelima, education value. Rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dari kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran di bidang profesi para pemakainya, yaitu tenaga kesehatan. Yang keenam, documentary value. Rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit. Peran rekam medik dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, menyediakan statistik. Yang kedua, sebagai informasi untuk pengelolaan pelayanan kesehatan secara efektif. Yang ketiga, sebagai dasar pelaporan ke instansi yang lebih tinggi. Yang keempat, untuk membandingkan pengelolaan saat ini dengan masa yang lampau. Yang kelima, sebagai petunjuk untuk perencanaan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Yang keenam, untuk menilai prestasi medik. Peran rekam medik dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, melibatkan pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyajian informasi. Yang kedua, tergantung kualitas data atau dokumen asli. Data baru mempunyai arti bila sudah diolah menjadi sebuah informasi. Informasi adalah hasil pemodelan, pemformatan, pengorganisasian, atau pengubahan data sedemikian rupa sehingga menambah tingkat pengetahuan penerima informasi tersebut. Syarat rekam medik. Yang pertama, accurate atau cermat. Rekam medik menjadi dasar informasi dan informasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dari pengambilan keputusan. Yang kedua, brief, singkat dan pendek, tetapi harus dapat memberikan informasi lengkap mengenai identitas pasien, menunjukkan diagnosis dan terapi, mencatat semua hasil pemeriksaan dan tindakan. Yang ketiga, rekam medik harus bersifat clear atau jelas. Rekam medik sebagai sarana komunikasi antara pemberi layanan kesehatan. Unit rekam medik atau URM. Kemampuan yang harus dimiliki petugas URM di masing-masing bidang adalah: bidang medis harus mampu mengklasifikasikan penyakit, membuat desain form kesehatan. Bidang filling dan filling system atau penyimpanan. Kemudian statistika. Mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Menurut Robinson Hospital Administration, petugas rekam medis bertanggung jawab untuk organisasi medis rawat jalan pasien, catatan penerimaan dan pendaftaran, tindak lanjut sistem, daftar tunggu untuk masuk, penerimaan pasien rawat inap, merekam masuk, transfer dan kematian, organisasi dari layanan administrasi medis, dan Departemen Rekam Medis harus dapat menghasilkan catatan yang berhubungan dengan setiap pasien pada saat itu juga. Mungkin juga dalam pendidikan di rumah sakit, harus memberikan informasi untuk peneliti dan siswa tentang pengobatan klinis. Petugas rekam medis membutuhkan pengetahuan tentang berbagai metode pengarsipan, mikrofilm pengindeksan, dan menyalin dokumen, dan pengalaman dalam desain dan pencetakan formulir. Dia membutuhkan pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi istilah medis karena dia bertanggung jawab atas rekamannya.
Dia harus terbiasa dengan masalah hukum yang berkaitan dengan catatan kasus pasien. Tugas URM menurut Robinson. Yang pertama, tempat penerimaan pasien, baik yang lama ataupun yang baru, baik rawat jalan ataupun rawat inap, serta gawat darurat. Yang kedua, sebagai pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data rekam medik. Data rekam medik dihasilkan statistik medik maupun statistik kegiatan pelayanan medik. Data rekam medik diolah dan dianalisis menjadi informasi medik. Output URM. Yang pertama, sebagai tolak ukur keberhasilan instansi pelayanan kesehatan untuk kegiatan evaluasi berupa statistik rumah sakit, yaitu BOR, Bed Occupation Rate, loss, TOI, dan lain-lain. Kemudian CDR, angka kematian anestesi, angka kematian pasca bedah, IMR atau kematian neonatal, kemudian MMR, angka lahir mati, angka infeksi nosokomial, dan lain-lain. Masalah yang dihadapi URM. Yang pertama, kekurangan tenaga yang terdidik, kemudian kekurangan biaya, tidak ada ruang khusus untuk filling dan pengerjaan rekam medik atau kesehatan. Yang keempat, kurangnya perhatian dari atasan. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.